Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu hidup seorang tokoh pada masa Kesultanan Demak dan Diri Kedaton bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintahkan di daerah Semarang pada abad ke-16 Masehi. Ia adalah putra dari Bupati pertama Semarang Haryomatio Pandan atau Ki Ageng Pandan Arang. Sepeninggal ayahnya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan antara Sultan Haji Wijoyo, penasihat Istana Demak, dengan Sunan Kalijaga. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis sang ayah, mengembangkan kegiatan keagamaan, mengembangkan pondok pesantren dan tempat ibadah, serta mengadakan pengajian rutin serta khutbah Jumat. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran Islam, seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Keberhasilannya yang telah dicapai membuat lupa diri, berubah menjadi congkak, sombong dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan yang membuatnya lalai terhadap tugas sebagai kepala pemerintahan maupun mengembangkan agama Islam. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sultan Demak Bintoro mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilawung Demak untuk menyadarkannya. Suatu hari, Sunan Kalijaga ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping. Salam-salam bareng. Siapa kamu? Kenapa kamu hadir di sini? Mau minta? Assalamualaikum. Iya, salam. Duduk sini. Turun. Apa? Kamu mau minta harta? Duduk. Tidak tahu sama Bupati Semarang. Kamu mau minta harta? Ini. Emangnya gampang. Tahu sendiri Bupati Semarang. Assalamualaikum Ki Ageng. Kalau kamu minta uang, nih. Sana, pergi. Cepat pergi. Ki Ageng Pandanaran mulai terbius dengan kemewahan dunia, suka memamerkan kuda pilihan dan hartanya. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktian dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. Suket kaya ngene 100.000. 20.000 wae. Piye? 100.000 Ki Ageng. Kok rumput kaya ngene iki goleke ning endi? Iki ning daerahku. Iki rumput saya lho Ki Ageng. Padha rumput ya rumput. Gur kaya ngene regane larang-larang. Piye? 50.000. 100.000. 50.000. Ra itu ya wis kowe iki dodol apa? Dodol kaya ngene gur suket ngene. 100.000. Larang, ngerti ra? Niki rumput saya niki Ki Ageng. Rumput ki padha wae, ngendi-ngendi wae ya padha. Ngerti ora? Kaya ngene wae 100.000 larang banget. Apa kowe arep macem-macem karo aku? Bondomu sepiro? Arep gaya kowe. Napa nggih pantes kula menika sombong Ki Ageng? Iya pantes wae. Yen kowe kere, kowe ya jatahe kere. Sing pantes sombong ya aku. Aku duwe apa-apa. Bupati Semarang. Yen ngono ngerti apa kowe apa aku ana kekurangane? Wonten Ki Ageng. Apa kuwi? Setunggal kekurangan panjenengan. Inggih punika iman. Nyun pangapunten, dalem Ki Ageng menika sae gedhe. Ning kula mboten mirsani bedhug teng mriki. Mboten wonten tiyang ibadah teng mriki Ki Ageng. Ki Ageng gesang teng alam donya menika sampun dipun atur dening Gusti. Kita namung titah kemawon.
pindah malih kula mboten betah bondo donya. Menawi sekedar bondo donya emas, panjenengan saged ngirsani piyambak. Wes ora sah suwe-suwe, kose ceramah kudu iso ceramahi tok. Kowe kepengin nunjukke aku apa? Ngerti apa? Mampir sani Ki Ageng. Oh iya, ora apa-apa yen pancen kowe yo duwe bondo. Nunjukno. Apa iki? Ini apa ini? Emas. Emas? Tidak mungkin. Tidak mungkin ini emas. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandhanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersimpuh seraya bertobat. Ki Ageng tesih kemutan kula. Sunan. Sunan, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kula klentu. Kula salah. Kula gila harta. Alhamdulillah. Kula kepengin tobat Sunan. Mangkul mang tampi kula dados murid jenengan Sunan. Kula tobat Sunan. Ki Ageng. Kula purun nampi panjenengan dados murid kula malih. Ning enten petang perkara sing kedah Ki Ageng tindakke. Nggih Sunan. Siji, Ki Ageng kudu dadi wong sing iman tenanan. Nomor loro, Ki Ageng kudu nggawe beduk lan langgar kanggo masyarakat ngibadah. Lan Ki Ageng kudu ngurip-ngurip ngupayani santri sing digadang-gadang sok ben iso neruske dakwah ana ing wilayah Semarang kene. Sing nomor telu, Ki Ageng kudu ninggalke urip sing mewah, ninggalke bondo donya. Sing nomor papat, Napa Kanjeng Sunan? Ki Ageng kudu ninggalke omah tumuju marang papan sing jenenge Gunung Jabalakat. Gunung Jabalakat menika pundi panggene Sunan? Kula dereng mangertos. Ana ing desa Tembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu, ia bersama istri meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Namun ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh, tertatih-tatih di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkat yang berisi harta benda tersebut. Pada akhirnya Ki Ageng Pandhanaran dan istrinya tiba di suatu tempat dihadang 3 perampok yang saat ini bernama Solotigo. Kanca-kanca, saka kaduan ana pawongan perkara liwat ing wilayah iki. Ayo padha cegat. Ayo. Mandek, 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 mandek. Di sana. Iya, Arep nyang ndi lakune iki? saya mau ke Gunung Jabalakat. Aku njaluk bandamu. Saya tidak bawa sedikit pun. Ora mungkin. Kalau kalian tidak percaya, silahkan cek. Ana apa niki? Ora neng. Kalau kisana kalian kepingin harta, silahkan. Di belakang sana ada wanita. Di dalam tongkatnya ada perhiasan intan. Di dalamnya silahkan kamu mengambil. Tapi ingat, jangan kau sakiti wanita tersebut. Bisa dipercaya omonganmu? Bisa dipercaya. Tapi ingat, ambil tongkatnya saja. Di situ ada emas intan. Dan itu cukup untuk keluarga-keluarga kalian. Dan Iya. ingat, jangan kau sakiti wanita. Mandek. Tongkatnya tak jaluk. Ampun Pak, ini punya saya Pak. Pak, ampun Pak, ampun Pak. Akhirnya mereka bertiga saling berebutan dan membunuh. Dalam babat tanah Jawa
ada seorang perampok lain yang bernama Sambang Dalan. Belum mendapatkan harta rampasan, ia berlari mengikuti Sunan Pandanaran beserta istri dan memaksa meminta harta rampasan. Sehingga Sunan Pandanaran berkata pada perampok itu, Ngikutin spontan, kamu wajahnya itu menjadi kemana-mana. berubah. Kamu itu seperti Dundan. Waduh! 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 Tuan! 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 Tunggu Tuan! Tidak lama kemudian tibalah mereka di Gunung Jabalkat. Kedatangan mereka disambut dengan baik. Kemudian ia berguru dengan Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin, sehingga ia dapat membina kelompok binaan, mensyiarkan agama Islam, dan mendirikan masjid di Bukit Golo Tembayat, yang saat ini bernama Bayat. Demikian sejarah dan sepak terjang Sunan Pandanaran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawan dan leluhurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh, ojo lali kerukunan kudu dijalin karo tangga teparo. Mergane apa? Zamane Nabi Musa kae njaluk udan ora diparingi udan. Gara-gara apa? Mergane ora rukun. Makane tangga-tanggaku kabeh, dulur-dulurku kabeh, ayo padha rukun, masyarakat iki ben dadi antrem. Tentrem. Ojo lali karo saling asih asuh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kabeh dalam kebaikan lan ojo tolong menolong dalam perbuatan keji. Pesanku mono dulur-dulur kabeh, mugi-mugi awake dhewe diberkahi Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Allahumma